Baik, perkenalkan nama saya Made Febina Hermawan dengan nomor absen 55 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai ilmiah saya dengan judul Penerapan Diet Ketogenik dan Terapi Non-Konvensional sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Influenza bagi Wisatawan Lokal dan Mancanegara. Baik, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pariwisata tertinggi di Asia Tenggara karena memiliki berbagai macam kebudayaan dan banyaknya wisata alam seperti pantai dan gunung. Industri pariwisata di Indonesia tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan industri pariwisata ini, ada pun beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dikembangkan, khususnya pada kesehatan pariwisata. Kesehatan pariwisata adalah ilmu yang mempelajari aspek yang berkaitan dengan kesehatan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tujuan dari kesehatan pariwisata ini adalah agar wisatawan asing dan wisatawan lokal mendapatkan kenyamanan dan tidak takut jika bepergian kemanapun. Baik, wisatawan yang datang ke negara berkembang, khususnya negara Indonesia, banyak yang mengalami influenza. Influenza ini disebabkan oleh infeksi myxovirus atau angina yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Influenza merupakan salah satu penyakit pernafasan yang dapat menular yang biasanya disebabkan oleh suatu virus. Influenza ini dapat menyebabkan dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang sangat berat. Virus influenza dapat menyerang saluran pernafasan bagian atas. Penyakit influenza ini memiliki tiga tipe yang berbeda, yaitu influenza tipe A, B, dan C. Dan gejala yang dihasilkan dari ketiga tipe virus influenza ini berbeda-beda juga. Baik, gejala influenza, secara umum itu yang pertama ada demam, kemudian ada batuk, ada sakit kepala, dan lain sebagainya. Kemudian, eee, influenza ini biasanya dapat dicegah dengan, menggunakan vaksin. Namun, vaksinnya itu memiliki 2 tipe juga, yaitu tipe trivalen dan kuadrivalen. Selain vaksin, influenza juga dapat dicegah dengan metode diet ketogenik dan terapi non-konvensional. Jadi diet ketogenik ini merupakan diet yang tinggi lemak, protein yang sedang, dan karbohidrat yang sangat rendah. Yang di mana karbohidrat ini kan merupakan sumber energi utama untuk tubuh. Namun, saat asupan karbohidrat dalam tubuh ini dikurangi, maka sekresi insulin juga berkurang secara relevan yang menyebabkan tubuh memasuki kondisi katabolik. Diet ketogenik ini mampu menjinakkan virus influenza. Diet ketogenik ini bekerja dengan cara mengaktifkan subsel T di paru-paru, di mana sebelumnya subsel T ini tidak tergantung dengan respon dari sistem kekebalan tubuh pada virus influenza. Selain itu, diet ketogenik dapat menumbuhkan produksi lendir dari sel-sel saluran pernafasan yang dapat membentuk perangkap virus secara manjur. Kemudian ada terapi non-konvensional dengan vitamin. Selain dengan diet ketogenik, influenza juga dapat dicegah dengan melakukan terapi non-konvensional. Terapi non-konvensional ini biasanya terapi dengan menggunakan vitamin, multinutrisi, dan lain sebagainya. Agen-agen ini akan bekerja dengan cara menghambat replikasi virus dan mensintesis protein. Maka dari itu, virus ini akan sulit untuk melakukan hal yang sama dalam tubuh induknya dan pemulihan menjadi lebih pesat karena tingkat keparahan dari gejala virus sudah berkurang. Kemudian, dengan pertambahannya usia manusia, tubuh manusia akan lebih sedikit menghasilkan, sel T, di mana sel T ini sangat berperan penting sebagai respons sistem kekebalan tubuh terhadap virus influenza. Jika manusia memiliki sedikit sel T di dalam tubuhnya, maka, manusia akan lebih rentan dalam terkena virus yang dapat, membunuhnya. Maka dari itu, nutrisi dari vitamin A, D, C, B6, dan B12 memiliki peran yang penting dalam mengoptimalkan fungsi dan sistem imun dalam tubuh. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, penyakit influenza ini yang menyerang wisatawan lokal dan mancanegara sudah banyak. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai kebersihan dari suatu tempat wisata. Influenza ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang pada saluran pernafasan. Penyakit influenza dapat dicegah dimulai dari kebersihan diri sendiri, kemudian ke kebersihan lingkungan sekitar kita. Pada umumnya, penyakit ini dapat diobati dengan melakukan vaksin influenza, yang memiliki 3 tipe berbeda tergantung dengan gejala yang dialaminya.
Selain vaksin, influenza juga dapat diobati dengan diet ketogenik dan terapi non-konvensional. Diet ketogenik ini diet yang rendah karbohidrat, namun tinggi terhadap protein dan lemak. Diet ini juga dapat menjinakkan virus influenza dengan cara mengaktifkan subsel T di paru-paru. Selain diet, juga bisa dengan terapi non-konvensional di mana terapi ini membutuhkan nutrisi seperti vitamin A, D, C, B6, dan B12 yang digunakan untuk memberhentikan replikasi dari suatu virus. Vitamin ini dapat dikonsumsi untuk mencegah influenza adalah vitamin A, karena vitamin A diketahui sebagai pendukung terapi dalam pencegahan agar tidak terjadi infeksi pada saluran pernafasan, dan vitamin A juga berfungsi untuk mengatur modulasi dari sel T. Sekian presentasi dari essay ilmiah saya. Ini ada referensi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang saya dapat paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.